Masuk ke subbab yang pertama. Definisi logika matematika. Logika pada umumnya mempunyai arti ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Logika matematika sendiri mempunyai arti ilmu tentang penyimpulan yang sah, khususnya melalui penggunaan metode matematika dan simbol-simbol matematika. Logika matematika ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menghindari makna ganda dari bahasa sehari-hari. Kemudian untuk subbab yang kedua yaitu pernyataan dan bukan pernyataan. Sebelum masuk ke pernyataan dan bukan pernyataan, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang disusun sesuai tata bahasa. Itu kalau bisa diingat lagi, seperti kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata. Ya. Kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat berarti dan kalimat tak berarti. Kalimat yang berarti dibagi dua lagi menjadi pernyataan dan bukan pernyataan, seperti pada subbab yang kedua. Perbedaan dari pernyataan dan bukan pernyataan adalah jika pernyataan sudah dapat diketahui benar atau salahnya, namun jika bukan pernyataan itu belum dapat diketahui tentang kebenaran dan salahnya. Kita simak satu persatu. Kalimat berarti. Kalimat berarti mempunyai pengertian, yaitu kalimat yang dapat ditarik pengertiannya dan masuk akal. Contohnya seperti 10 lebih besar daripada 6, 3 lebih kecil daripada 5. Misal, seperti saya sedang menerangkan logika matematika. Ya. Kalimat yang dapat ditarik pengertian dan masuk akal. Masuk ke kalimat yang tak berarti. Kalimat tak berarti mempunyai pengertian, yaitu kalimat yang tidak masuk akal. Seperti pensil untuk membaca 5 lebih kecil daripada 2 dan 10 lebih kecil daripada 9. Itu tidak masuk akal. Dan yang ketiga, kalimat pernyataan. Yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kalimat pernyataan yaitu kalimat yang dapat diketahui benar atau salahnya. Ya, benar atau salahnya. Contohnya seperti Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Itu benar. Pensil untuk menulis, itu benar. 3 ditambah 2 hasilnya 6, itu salah. Harusnya hasilnya 5. Ya. Dan masuk lagi untuk kalimat yang bukan pernyataan. Kalimat yang bukan pernyataan mempunyai arti, yaitu kalimat yang belum dapat diketahui nilai benar atau nilai salahnya. Kalimat bukan pernyataan ada banyak. Yang termasuk dalam kalimat pernyataan adalah kalimat terbuka, perintah, tanya, dan kalimat harapan. Contoh dari kalimat terbuka adalah misal 2x min 5 sama dengan 7. Itu kalimat terbuka. Dan untuk kalimat perintah, kalimat perintahnya seperti yang biasa kita lakukan, seperti misal hapus papan tulis, ambilkan pulpen, gitu. Dan untuk kalimat tanya seperti kamu sedang apa, kamu di mana, saya tidak akan masuk hari ini,
siapa yang tidak masuk hari ini. Nah, itu kalimat tanya. Dan untuk kalimat harapan seperti misalnya, semoga saya akan mendapatkan nilai yang lebih baik, semoga saya akan ketemu denganmu, mudah-mudahan kamu lulus ujian hari ini. Nah, cara untuk penentuan kebenaran itu mempunyai dua cara, yaitu empiri dan non-empiris. Empiri adalah nilai kebenaran yang diketahui melalui observasi. Jika non-empiris, nilai kebenaran yang diketahui secara seketika. Empiri melalui observasi, non-empiri diketahui secara seketika. Saya akan menjelaskan tentang materi logika matematika. Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. 1. Pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Contoh, 8 tambah 2 sama dengan 10. 2. Ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Jika suatu pernyataan bernilai benar, maka ingkaran akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contoh, P sama dengan semua murid lulus ujian. Ingkaran P sama dengan ada murid yang tidak lulus ujian. 3. Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Pernyataan majemuk di dalam logika matematika terdiri dari disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. A. Konjungsi suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q. Contoh, Budi sudah belajar dan makan. Misalkan, untuk dapat diizinkan bermain oleh ibu, Budi harus memenuhi kondisi di atas. Jika satu saja atau bahkan kedua pernyataan tersebut dilanggar, maka Budi tidak diizinkan untuk bermain. B. Disjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi. Contoh, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar. Pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah salah, sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa bernilai benar. C. Implikasi. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Contoh, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. D. Biimplikasi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q, yang disebut biimplikasi. Contoh, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja, dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah sedang tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji. Materi yang selanjutnya adalah implikasi. Implikasi disebut juga kondisional. Implikasi adalah proporsi majemuk sebab akibat yang ditimbulkan oleh kata hubung. Jika titik-titik, maka titik-titik. Atau jika P, maka Q. Definisi: implikasi dari P dan Q yang ditulis P implikasi Q akan bernilai salah jika P benar dan Q salah. Jika tidak demikian, P implikasi Q bernilai benar. Tabel kebenaran implikasi. P BBSS, Q BSBS. P ulang lagi. Untuk mengisi ini, kita lihat definisinya. Jika P benar dan Q salah. Lihat P dan Q. Jika P dan Q itu sama, maka hasilnya benar. Tapi jika P dan Q itu berbeda, maka hasilnya salah. B dan B itu sama, berarti benar. B dan S itu berbeda, maka kita lihat di sebelah kanan, yaitu S.
S dan B itu tidak sama, maka kita lihat di sebelah kanan, yaitu B. S dan S itu sama, berarti benar. Contohnya yaitu tentukan harga X agar implikasi jika 2X min 4 sama dengan 8, maka 9 bilangan prima merupakan pernyataan yang bernilai benar. P 2X min 4 sama dengan 8, maka X sama dengan 6. Q sama dengan 9 bilangan prima. Supaya P implikasi Q itu benar, maka X tidak boleh sama dengan 6. Kan X-nya diganti 6, jadi 2 kali 6 min 4 sama dengan 8. Pernyataan itu benar. Dan 9 Q sama dengan 9 bilangan prima, pernyataan salah. Pernyataannya kan P implikasi Q itu harus bernilai benar. Maka X itu tidak boleh sama dengan 6 agar salah. Biimplikasi disebut juga bikondisional. Dari dua pernyataan P dan Q dapat dibentuk pernyataan baru, P jika dan hanya jika Q. Definisi: sebuah biimplikasi bernilai benar jika hipotesa dan konklusi keduanya bernilai sama, benar semua atau salah semua. Jika tidak demikian, maka pernyataan P biimplikasi Q bernilai salah. Tabel kebenaran untuk biimplikasi. Tadi kan jika hipotesa dan konklusi keduanya benar sama, benar semua atau salah semua. Di sini kan P-nya benar, Q-nya benar. Berarti benar. B dengan S. Balik lagi ke sini. Jika tidak demikian, maka pernyataan bernilai salah. Berarti jika tidak sama, berarti bernilai salah. S dengan B itu tidak sama, berarti bernilai salah. S dengan S, keduanya sama, berarti bernilai benar. Contoh, tentukan harga X agar biimplikasi X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. Jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari sama dengan 0, X elemen bilangan real bernilai benar. P sama dengan X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0. X elemen bilangan real diperoleh X sama dengan min 4 dan X sama dengan 1. Itu bernilai benar. Q X kuadrat kurang dari sama dengan 0. X elemen bilangan real itu bernilai salah. Supaya P biimplikasi benar, haruslah P salah. Berarti X tidak boleh sama dengan min 4 dan X tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membuat tabel kebenaran. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, P implikasi negasi P konjungsi Q, dan B negasi P konjungsi Q biimplikasi P disjungsi R. Yang pertama, kita akan mencari negasi P. Negasi P itu kebalikan dari P. Berarti kebalikan dari P itu S, B, B. Dan negasi P konjungsi Q.
konjungsi itu diibaratkan perkalian. Dan B itu saya contohkan menjadi 1, S itu 0. Jadi negasi P konjungsi Q itu sama dengan perkalian. Berarti 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. Dan 1 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 1 0 1 dikali 0 sama dengan 0. P implikasi negasi P konjungsi Q. Tanyakan kan implikasi, berarti ini dengan ini. Kalau implikasi kan harus benar kedua-duanya atau salah kedua-duanya. B dengan S itu tidak sama. Berarti kita lihat di sebelah kanan. Salah. Dan B dengan S itu tidak sama. Kita lihat lagi sebelah kanannya, itu salah. S dengan B itu tidak sama. Kita lihat sebelah sini. Ini benar. S dengan S itu sama, berarti bernilai benar. Kita lanjut yang B. Negasi P konjungsi R diimplikasi P disjungsi R. Kenapa di sini ada 8 kotak? Karena seperti ini. 2 pangkat 3. Berarti ada 3 ini ya, P, Q, R. Berarti pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 8 kotak. Kalau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti seperti ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kembali lagi ke sini. Yang pertama kita cari yaitu negasi P. Sama seperti contoh yang pertama. Negasi P itu berarti kebalikan dari P. Berarti S, B, 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 B. Negasi P konjungsi Q. Negasi P konjungsi Q. Sama seperti tadi, konjungsi itu perkalian. Dan masih sama, B diibaratkan itu 1, S diibaratkan 0. Berarti 0 dikali 1 sama dengan 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu P disjungsi R. P disjungsi R. Benar dengan benar, maka benar. Benar dengan salah, benar. Benar dengan benar, maka benar. Benar dengan salah, maka benar. Salah dengan benar, benar. Salah dengan salah, salah. Salah dengan benar, benar. Salah dengan salah, salah. Lanjut, negasi P konjungsi Q implikasi P disjungsi R. Berarti ini dengan ini. Implikasi tadi kan jika sama benar dengan benar maka benar, atau salah dengan salah berarti salah. Jika benar dengan salah maka berarti salah.
S salah dengan benar, berarti salah. Salah dengan benar, berarti salah. Salah dengan benar ini juga sama. Salah dengan benar, salah. Benar dengan benar, berarti benar. Benar dengan salah, berarti salah. Salah dengan benar, berarti salah. Salah dengan salah, berarti benar. Saya akan melanjutkan materi dari penarikan kesimpulan. Pertama, modus ponens. Cara penarikan kesimpulan dengan modus ponens atau kaidah pengasingan yaitu menuliskan premis-premisnya baris demi baris dari atas ke bawah, kemudian dibubuhi garis mendatar sebagai pembatas premis-premis dengan kesimpulan atau konklusi. Modus ponens dinyatakan dalam bentuk premis 1 sama dengan Pi sampai Q dalam kurung B tutup kurung. Premis 2 Pi dalam kurung B tutup kurung. Jadi konklusi sama dengan Q dalam kurung B tutup kurung. Dalam bentuk simbol, penarikan kesimpulan dengan modus ponens dapat ditulis sebagai berikut. Pi sampai Q sampai Q. Contoh, premis 1, jika 10 habis dibagi 2, maka 10 bilangan genap. Premis 2, Diana rajin belajar. Jadi, konklusi sama dengan Diana akan lulus ujian. Contoh, premis 1, jika 10 habis dibagi 2, maka 10 bilangan genap. Premis 2, 10 habis dibagi 2. Jadi, konklusi 10 bilangan genap. Yang kedua, modus tollens. Cara penarikan kesimpulan dengan modus ponens atau kaidah penolakan akibat, yaitu dari premis-premis P sampai Q dan Q dapat diturunkan konklusi P. Modus tollens dinyatakan dalam bentuk premis 1 P sampai Q dalam kurung B tutup kurung, premis 2 Q dalam kurung B tutup kurung. Jadi konklusi P dalam kurung B tutup kurung. Dalam bentuk simbol, penarikan kesimpulan dengan modus ponens dapat ditulis sebagai berikut. Dalam kurung P sampai dengan Q tutup kurung. Q sampai P. Contoh, premis 1, jika hari hujan maka langit mendung. Premis 2, langit tidak mendung. Jadi konklusi hari tidak hujan. Contoh, premis 1, jika ABCD sebuah belah ketupat maka AC tegak lurus dengan BD. Premis 2, AC tidak tegak lurus dengan BD. Jadi konklusi ABCD bukan belah ketupat. Yang ketiga, silogisme. Cara penarikan kesimpulan dengan silogisme yaitu dari premis P sampai Q dan Q sampai R. Dapat ditarik konklusi P sampai R. Kaidah silogisme menggunakan sifat transitif dari implikasi. Silogisme sampai Q dan Q sampai R. Dapat ditarik konklusi P sampai R. Kaidah silogisme menggunakan sifat transitif dari implikasi. Silogisme dinyatakan dalam bentuk premis 1 sama dengan P sampai Q dalam kurung P tutup kurung. Premis 2 sama dengan Q sampai R dalam kurung P tutup kurung. Jadi konklusi sama dengan P sampai R dalam kurung P tutup kurung. Dalam bentuk simbol, penarikan kesimpulan dengan modus ponens dapat ditulis sebagai berikut. Dalam kurung B tutup kurung Q, dalam kurung B sampai Q tutup kurung, dalam kurung Q sampai R tutup kurung. Jadi dalam kurung P sampai R tutup kurung. Pertama, premis 1, jika saya lulus maka saya bekerja. Premis 2, jika saya bekerja maka saya dapat uang. Jadi konklusi, jika saya lulus maka saya dapat uang. Contoh yang kedua, premis 1, jika N bilangan ganjil maka N kuadrat bilangan ganjil. Premis 2, jika N kuadrat bilangan ganjil maka N kuadrat ditambah 1 bilangan genap. Jadi konklusi, jika N bilangan ganjil maka N kuadrat ditambah 1 bilangan genap.